Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kami akan menjelaskan proyek matematika saya. Saya Jan Francoy Sanga, NIM 6423141. Saya Fahri Hamdani dengan NIM 6423153. Baik, kami akan menjelaskan proyek matematika dari materi 1 sampai pertemuan terakhir. Yang pertama, model pengembangan usaha. Sebuah perusahaan mengalokasikan 20% dari total pendapatan pengembangan produk baru. Jadi, jika total pendapatan perusahaan 100, berapakah jumlah yang akan dilokasikan untuk pembangunan? Jawabannya, 100 dikali 20% sama dengan 20. Yang kedua, model penjemuk. Seorang investor mengamankan modal sebesar 10 dengan bunga menjemuk 50% per tahun. Berapakah nilai investasi setelah 3 tahun? Jawabannya, nilai investasi setelah 3 tahun 10 dikali 1 ditambah 0,05 per 3 sama dengan 10 dikali 1 kali 15.765 sama dengan 11,575,25. Yang ketiga, model pengembangan ekonomi, pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk suatu kota adalah 3% per tahun dan jumlah penduduk saat ini adalah 50 orang, berapakah perkiraan jumlah penduduk setelah 5 tahun? Jawabannya, jumlah penduduk setelah 5 tahun 50 dikali 1 tambah 0,05 per 5 sama dengan 50 kali 1 kali 1,159274 sama dengan 57.963 orang. Yang berikut fungsi permintaan. Jika harga suatu produk adalah 40 dan jumlah yang diminta adalah 10 unit, tentukan persamaan fungsi permintaan. Jawabannya, persamaan fungsi permintaan QD sama dengan 20 kurang 2P. Yang berikutnya, fungsi penawaran. Jika harga suatu produk 30 dan jumlah yang ditawarkan 80 unit, tentukan persamaan fungsi penawaran. Jawabannya, persamaan fungsi penawaran QE sama dengan 40 tambah P. Yang berikut titik keseimbangan pasar. Jika persamaan fungsi permintaan QD sama dengan 10, 100, dikurang dan persamaan fungsi penawaran QE sama dengan 50, ditambah P, tentukan keseimbangan pasar. Jawabannya, QD sama dengan QS. 10 dikurang P sama dengan 50 ditambah P, 2P sama dengan 50, P sama dengan 25, Q sama dengan 10 dikurang 25 sama dengan 75. Oke, next, pajak spesifik. Jika pajak spesifik sebesar 2 dikenakan untuk setiap unit produk yang dijual, berapakah pajak yang harus dibayar jika jumlah produk dijual adalah 200 unit? Jawabannya, total pajak 2 dikali 200 sama dengan 400. Yang berikut pajak profesional dan pengaruh terhadap titik keseimbangan pasar. Jika pajak profesional sebajak 10% dikenakan harga produk, bagaimana pajak tersebut mempengaruhi titik keseimbangan pasar? Jawabannya, pajak 10% dari harga produk akan menambah biaya bagi produsen dan dapat menggeser titik keseimbangan pasar ke dalam harga yang lebih tinggi. Yang berikut, subsidi dan pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Jika subsidi sebesar 5 diberikan setiap unit produk yang dijual, bagaimana subsidi tersebut mempengaruhi titik keseimbangan pasar? Jawabannya, subsidi akan menurun biaya bagi produsen dan dapat menggeser titik keseimbangan pasar ke harga yang lebih murah atau lebih rendah. Baik, contoh soal kedua, model pengembangan usaha.
Jika biaya pengembangan produk baru adalah 30.000, berapa sisa pendapatan perusahaan setelah mengalokasikan dana untuk pengembangan? Jawabannya, 100.000 dikurang 30.000 adalah 70.000. Model bunga majemuk. Berapa jumlah bunga yang dihasilkan selama 3 tahun? Jawabannya, total bunga sama dengan 11.576,25 dikurang 10.000 sama dengan 1.576,25. Lanjut. Model pertumbuhan ekonomi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk naik menjadi 4% per tahun, berapakah jumlah penduduk setelah 5 tahun? Jawabannya, jumlah penduduk setelah 5 tahun adalah 50.000 dikali 1 tambah 0,04 pangkat 5 sama dengan 50.000 dikali 1,216652 sama dengan 60.832 orang. Fungsi permintaan. Jika persamaan fungsi permintaan adalah QD sama dengan 150 dikurang 3P, tentukan harga saat jumlah yang diminta adalah 50 unit. Jawabannya, 50 sama dengan 150 dikurang 3P. 3P sama dengan 100. P sama dengan 33,33. Fungsi penawaran. Jika persamaan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 20 plus 2P, tentukan harga saat jumlah yang ditawarkan adalah 60 unit. Jawabannya, 60 sama dengan 20 ditambah 2P. 2P adalah 40, P adalah 20. Lanjut. Titik keseimbangan pasar. Jika persamaan fungsi permintaan adalah QD sama dengan 80 dikurang 2P, dan persamaan fungsi penawaran adalah QS sama dengan 30 ditambah P, tentukan titik keseimbangan pasar. Jawabannya, QD sama dengan QS, 80 dikurang 2P sama dengan 30 ditambah P. 3P sama dengan 50, P adalah 16,67. Q sama dengan 80 dikurang 2 dalam kurung 16,67 sama dengan 46,67. Lanjut. Pajak spesifik. Jika harga jual produk sebesar 10 dan pajak spesifiknya adalah 1 per unit, berapa harga jual produk setelah dikenakan pajak? Jawabannya, harga jual setelah pajak adalah 10 dikurang 10 ditambah 1 sama dengan 11. Lanjut. Pajak proporsional dan pengaruhnya terhadap titik keseimbangan pasar. Jika harga produk sebesar 30 dan subsidi yang diberikan adalah 10 per unit, berapa harga jual produk setelah diberikan subsidi? Jawaban, harga jual setelah subsidi adalah 30. Lanjut. Subsidi dan pengaruh subsidi terhadap titik keseimbangan pasar. Jika harga produk sebesar 30 dan subsidi yang diberikan adalah 10 per unit, berapa harga jual produk setelah diberikan subsidi? Jawabannya, harga jual setelah subsidi adalah 30. Lanjut. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran yang menggambarkan seberapa sensitif jumlah barang atau jasa yang diminta terhadap perubahan harga barang atau jasa tersebut. Rumus dari elastisitas permintaan adalah ED sama dengan P1 dibagi Q1 dikali delta Q dibagi delta P, di mana P adalah harga barang atau harga permintaan, Q adalah jumlah permintaan, delta Q itu Q baru dan Q lama, delta P adalah P baru dan P lama. Lanjut. Contoh soal pertama, jumlah permintaan pupuk turun dari harga 80 kg menjadi 60 kg. Gejala ini merupakan akibat dari kenaikan harga pupuk dari 40.000 menjadi 80.000. Elastisitas permintaan terhadap pupuk tersebut dapat dihitung sebagai berikut. Diketahui P1 adalah 40.000 dan P2 adalah 80.000. Q1 80, Q2 60. Jadi ED sama dengan 60 dikurang 80 dibagi 80.000 dikurang 40.000 dikali 40.000 dibagi 80. ED sama dengan minus 20 dibagi 40.000 dikali 500. Jadi ED 0,25 artinya ED lebih kecil ED lebih dari 1 itu inelastis. Lanjut. Contoh soal kedua akan dijelaskan oleh Cian.
Mik. Harga FCDP bayar di toko elektronik mengalami kenaikan dari 50 menjadi 1.000, yang beratus menjadi 1.000. Perubahan harga diikuti dengan naiknya jumlah barang yang diminta dari 10 unit jadi dapat sebagai berikut. Diketahui P1 sama dengan 1.000, P2 sama dengan 100, Q1 sama dengan 100 unit, Q2 sama dengan 150 unit. ED sama dengan 150 dikurang 100 dibagi 500 dikurang 1.000 dikali 1.000 per 100. ED sama dengan 50 kurang 50 per 500 dikali 100 sekali 10. ED sama dengan 1 artinya elastisitas uniter. Yang kedua, elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran adalah ukuran yang menunjukkan sebagai signifikan jumlah barang yang ditawarkan oleh seorang produsen terhadap perubahan harga tersebut. Rumusnya delta Q per delta P kali P per Q. Delta Q perubahan jumlah barang yang ditawarkan, delta P perubahan harga barang, P sama dengan harga barang awal, Q sama dengan jumlah barang B. Contoh soal yang pertama, pada suatu harga sayur mencapai 8.000, jumlah yang ditawarkan menjadi 110 buah. Namun ketika harganya menjadi 6.000, jumlah sayur yang ditawarkan menjadi 50 buah. Berapakah tingkat elastisitas penawarannya? Diketahui delta Q sama dengan 110 dikurang 50 sama dengan 60. Delta P sama dengan 8.000 dikurang 6.000 sama dengan 2.000. P sama dengan 8.000, Q sama dengan 110 buah. Jadi pembahasannya, EE sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q. EE sama dengan 60 per 2.000 dikali 8.000 per 110. EE sama dengan 2,19. Jadi elastisitas penawaran sayur adalah 2,19. Lanjut, Farid. Contoh soal kedua, pada saat harga 3.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 50 unit. Kemudian harga turun menjadi 1.500, jumlah barang yang diminta adalah 15 unit. Hitunglah berapa jumlah atau besar koefisien elastisitas penawarannya. Diketahui P sama dengan 3.000, Q sama dengan 50, P akhir adalah 1.500, Q akhir adalah 15 unit. Ditanyakan ED. Pembahasan ED sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, atau ED sama dengan persen delta Q per persen delta P. ED sama dengan 15 per 1.500 dikali 3.000 per 50. ED adalah 0,01 dikali 60. Jadi ED adalah 0,6. Lanjut, elastisitas produksi. Elastisitas produksi adalah konsep dalam ekonomi yang mengukur respons atau sensitivitas output produksi terhadap perubahan salah satu input dalam kurung faktor produksi. Rumusnya, jika P jumlah produk yang dihasilkan dan X jumlah faktor produksi yang digunakan dan fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung X, maka elastisitas produksinya adalah NP sama dengan persen delta P sama dengan EP sama dengan lim sama dengan P1 titik X persen delta X EX delta X O 8AP. Lanjut. Contoh soal,
Elastisitas produksi adalah sebuah koefisien yang menunjukkan besarnya perubahan dari produk yang dihasilkan sebagai akibat dari perubahan besarnya faktor produksi yang digunakan. Jika diketahui fungsi produksi untuk barang Z adalah P sama dengan F dalam kurung X, di mana P sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2, maka analisislah bagaimana daerah produksi untuk barang Z berdasarkan nilai elastisitasnya jika X sama dengan 3 dan dapatkah perusahaan mencapai pendapatan yang maksimum. Jawabannya P sama dengan 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2. P sama dengan 2 dalam kurung 3 pangkat 3 dikurang 2 dalam kurung 3 pangkat 2. P 2 dalam kurung 27 dikurang 2 dalam kurung 9. P sama dengan 54 dikurang 18. P sama dengan 36. P1 adalah 2X pangkat 3 dikurang 2X pangkat 2. P1 sama dengan 6X pangkat 2 dikurang 4X. P1 sama dengan 6 dalam kurung 3 pangkat 2 dikurang 4 dalam kurung 3. P1 sama dengan 6 dalam kurung 9 dikurang 12. P1 sama dengan 4, 2. EP adalah P1 titik X per P. EP sama dengan 42X 3 per 36. EP sama dengan 3,5 atau EP lebih dari 1, irasional. Nah, 2. Sebuah perusahaan menghasilkan 600 unit produk dengan menggunakan 60 pekerja. Ketika perusahaan menambah jumlah pekerjaan menjadi 60 narong, produksi meningkat menjadi 660 unit. Hitung analisis produksi terhadap tenaga kerja. Perubahan dalam hasil produksi 660 dikurang 600 sama dengan 60 perubahan dalam tenaga kerja. 66 dikurang 60 sama dengan 6. Presentasi perubahan dalam hasil produksi 60 per 600 sama dengan 0,1. Presentasi perubahan dalam tenaga kerja 6 per 60 sama dengan 0,1. Elastisitas produksi sama dengan 0,1 per 0,1 sama dengan 1. Elastisitas produksi terhadap tenaga kerja adalah 1, yang berarti prestasi perubahan hasil produksi atau output sama dengan prestasi perubahan dalam tenaga kerja atau yang berikut biaya marginal. Biaya marginal adalah tambahan yang harus dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit tambahan dari suatu barang atau jasa. Jadi rumusnya MC sama dengan TC per Q, di mana MC sama dengan biaya marginal, TC perubahan dalam biaya yang total, Q sama dengan perubahan kuantitas produksi. Contoh soal yang pertama, Anda menerima permintaan tambahan sebanyak 50 kue setiap hari. Maka untuk mempercepat produksi, Anda menambah 3 karyawan baru yang membeli 1 buah mesin kue lagi. Selain itu, dapur yang digunakan untuk produksi pun diperluas oleh Anda. Total biaya produksi sebelum ada permintaan adalah 5 juta. Setelah permintaan tambah masuk biaya bahan baku 200.000, upah tenaga kerja sama dengan 1 juta. Jadi jawabannya 5 juta ditambah 200.000 ditambah 1 juta sama dengan 6.200.000. Ada pula jumlah produksi yang mula 20 kemudian bertambah sebanyak 50. Maka perubahan dari jumlah produksi adalah 50 dikurang 20 sama dengan 30. Dengan begitu, maka biaya marginal adalah Rp 6.200.000 per 30 sama dengan 206.667. Maka untuk memaksimalkan profit, Anda harus menjual kuenya seharga lebih dari 206.667 per pieces. Contoh soal 2, total biaya produksi 10 potong baju adalah 5 juta. Namun setelah ada tambahan permintaan menjadi 15 potong, biaya total berubah menjadi 7 juta. Karena adanya peningkatan biaya bahan baku dan ongkos tenaga kerja sebesar 2 juta, dari kasus ini kita dapat menghitung biaya marginal dengan cara MC sama dengan 7 juta dikurang 5 juta per 15 dikurang 10
MC sama dengan 400.000. Kesimpulannya, biaya optimal produksi agar pengusaha tersebut mendapat keuntungan adalah sebesar 400.000. 5. Penerimaan marginal. Penerimaan marginal adalah tambahan pendapatan yang diperoleh dari penjualan satu unit tambahan dari suatu produk atau layanan. Rumusnya MR sama dengan delta TR per delta Q, di mana MR sama dengan marginal revenue, delta TR adalah perubahan total pendapatan, delta Q adalah penambahan satu unit penjualan. Lanjut, contoh soal 1. Perusahaan berusaha menjual 100 unit dengan harga 100.000 per unitnya. Maka pendapatan total yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan tersebut adalah sebagai berikut. Pendapatan total 100.000 dikali 100 adalah 10 juta. Dengan begitu, pendapatan total perusahaan tersebut yaitu 10 juta. Perusahaan meningkatkan produk dari 100 unit menjadi 125 unit yang terjual dengan menambahkan 25 unit tambahan. Jumlah dari pendapatan baru adalah 100.000 dikali 125 adalah 12.500.000. Pendapatan baru adalah 12.500.000. Pendapatan sebelumnya adalah 10 juta. Berdasarkan contoh soal marginal revenue dari jawabannya yaitu 12.500.000 dikurang 10 juta adalah 2.500.000. Jika total perubahan pendapatan adalah 2.500.000 dan penambahan produknya sebesar 25 unit, maka marginal revenue rumusnya yaitu 2.500.000 dibagi 25 adalah 100.000. 2. Sebuah perusahaan menjual 7 unit produknya dan memperoleh total permintaan sebesar 7 juta. Setiap perusahaan menjual 8 unit produk. Total penerimaan menjadi 7.500.000. Hitunglah penerimaan marginal dari unit ke-8. Total permintaan unit ke-7 sama dengan 7 juta. Total pendapatan unit 8 sama dengan 750. 7.500. Perubahan total permintaan sama dengan 7.500 dikurang 7 juta sama dengan 500. Jadi penerimaan marginal dari penjualan unit ke-8 adalah 500.000 rupiah. Yang berikut, ventilasi marginal. Utilitas marginal adalah salah satu teori penting dalam ilmu ekonomi. Utilitas marginal adalah perubahan nilai dari kepuasan yang diperoleh konsumen ketika memiliki dua atau lebih dari produk maupun jasa. Jadi rumusnya MUX sama dengan MUX per MUY sama dengan PX per PY, di mana MUX sama dengan marginal utility barang, MUY sama dengan marginal utility barang, PX sama dengan harga per unit barang, PY sama dengan harga per unit barang. Contoh soalnya, yang pertama, seorang konsumen dalam mengonsumsi menikmati utilitas yang dinyatakan oleh fungsi U sama dengan F dalam kurung X per Y sama dengan 20 tambah 2X tambah 3XY tambah 4Y. Konsumen tersebut menghadapi beberapa kondisi bawah. Pendapatan M sama dengan 80, harga barang X dalam kurung PX sama dengan 10, dan harga barang Y dalam kurung PY sama dengan 8. Maka berapa jumlah barang Y, berapa jumlah barang X dan Y yang harus dibeli agar utilitasnya maksimal? Jawabannya MUX per MUY sama dengan PX per PY, dan M sama dengan PX kali C tambah PY kali Y. MUX sama dengan DU per DY DX sama dengan 2 tambah 3Y. MUY sama dengan DX per DY sama dengan 3X tambah 4. 2 tambah 3Y per 10 tambah 3X tambah 4 per 8. 16 tambah 24Y sama dengan 30Y tambah 40. 24Y dikurang 30X sama dengan 24. M sama dengan X kali PX tambah Y kali PY. 80 sama dengan 10X tambah 8Y. Kedua persamaan didistribusikan menjadi
30X kurang 24Y sama dengan 240 dikurang min 30X tambah 24Y sama dengan 24, sehingga 60X sama dengan 216X sama dengan 3,6. Dari situ diperoleh 10 dalam kurang 3,6 tambah 8Y sama dengan 80. 8Y sama dengan 80 dikurang 36 sama dengan 44. Y sama dengan 5,5. Jadi jumlah barang X dan Y dalam kondisi kepuasan konsumen maksimum, X sama dengan 3,6 dan Y sama dengan 5,5. Contoh soal kedua, fungsi utilitas dinyatakan dalam persamaan U sama dengan 15Q dikurang 5Q2. Tentukanlah persamaan utilitas marginal serta berapa titik ekstrim dari fungsi utilitas totalnya. Berapa utilitas marginal jika barang yang diproduksi ditambah dari 2 unit menjadi 3 unit. U sama dengan 15Q dikurang 5Q pangkat 2. MU sama dengan U pangkat 1. 15 kurang 10Q. U maksimum jika MU sama dengan 0. 0 sama dengan 15 dikurang 10Q sama dengan 1,5. Untuk Q sama dengan 1,5 jika Q adalah 2, maka MU 15 dikurang 10 dalam kurung 2 adalah min 5. Jika Q adalah 3, maka MU 15 dikurang 10 dalam kurung 3 adalah min 15. Jadi, titik ekstrim fungsi utilitas total berada pada koordinat dalam kurung 1,5 dibagi 11,25. Pada saat konsumen mengkonsumsi 2 unit barang utilitas tambahan sudah menurun dan akan semakin menurun jika ditambah 1 unit lagi, sehingga konsumen harus mengurangi konsumsi terhadap produk tersebut untuk meningkatkan kembali utilitas. Produk marginal. Produk marginal adalah tambahan keluaran produksi karena adanya tambahan 1 unit masukan. Contohnya, perubahan output ketika tenaga kerja perusahaan meningkat dari 5 menjadi 6 unit. Rumusnya MP sama dengan delta TP per AL. Delta P sama dengan TP per L, di mana MP marginal produk, delta P AP average produk, TP total produk, L adalah tenaga kerja, A adalah selisih. Contoh soal 1, sebuah perusahaan mainan memproduksi 700 mainan dengan 7 mesin. Ketika perusahaan menambah 1 mesin lagi sehingga menjadi 8 mesin, produksi meningkat menjadi 730 mainan. Hitunglah produk marginal dari mesin ke-8. Produk marginal sama dengan perubahan dalam total produksi per perubahan jumlah mesin, sama dengan 730 mainan dikurang 700 mainan dibagi 8 mesin dikurang 7 mesin sama dengan 30 mainan dibagi 1 mesin sama dengan 30 mainan per mesin. Jadi produk marginal dari mesin ke-8 adalah 30 mainan. Yang kedua, sebuah produk lilin menghasilkan 100 lilin per 5 hari. Per hari dalam 5 pekerja. Ketika mereka menambah 1 pekerja lagi sehingga menjadi 6 pekerja, produksi meningkat menjadi 110 lilin per hari. Hitunglah produk marginal dari pekerjaan ke-6. Produk marginal sama dengan perubahan dalam total produksi dibagi perubahan jumlah pekerja, sama dengan 110 lilin dikurang 100 lilin per 6 pekerja. Per 6 pekerja kurang 5 pekerja, sama dengan 10 lilin per 1 pekerja, sama dengan 10 lilin per 10 lilin. Jadi produksi marginal dari pekerjaan ke-6 adalah 10 roti. Analisa keuntungan maksimum. Analisa keuntungan maksimum merupakan salah satu aspek kunci dalam upaya mengoptimalkan profit bisnis. Hal ini menjadi penting karena bisnis bertujuan untuk mencapai hasil fantastis dan maksimal dan keberlanjutan. Rumusnya I sama dengan TR kurang TC. Syarat laba maksimum suatu perusahaan yaitu bila P bernilai positif atau kata lain TR lebih besar dari T.
Artinya penerimaan harus lebih besar dari biaya total produksi. Contoh soal. Yang pertama, seorang penjual buah menjual setiap gelas jus dengan RP 10.000. Biaya untuk membuat setiap gelas jus adalah 6.000. Biaya tetap bulanan menjadi untuk sewa tempat dan peralatan 200. Tentukan gelas jus yang harus dijual untuk memaksimalkan keuntungan. Pendapatan sama dengan TR. TR sama dengan 10 Ki. Ki adalah jumlah jus yang dijual. Biaya total sama dengan C. TC sama dengan 200 ditambah 6.000 Ki. Keuntungan atau Pi. Pi sama dengan TR dikurang TC. Sama dengan 10 dikurang dalam kurung 200 tambah 6 sama dengan 4 dikurang 200. Turunkan fungsi keuntungan. D per deki sama dengan 4. Turunkan pertama dari fungsi keuntungan adalah konstan dan positif, yang berarti keuntungan meningkat secara linear dengan jumlah jus yang dijual. Contoh soal 2, seorang penjual kaos menjual kaos dengan harga 50.000 per kaos. Biaya untuk memproduksi setiap kaos adalah 30.000. Biaya tetap untuk operasional toko adalah 500.000 per bulan. Tentukan jumlah kaos yang harus dijual untuk memaksimalkan keuntungan. Pendapatan total dalam kurung TR adalah TR sama dengan 50.000 Ki sama dengan jumlah jus yang dijual. Biaya total dalam kurung TC sama dengan 500.000 ditambah 30.000 Ki keuntungan dalam kurung TR dikurang TC sama dengan 50.000 Ki dikurang 500.000 ditambah 30.000 Ki sama dengan 20.000 Ki dikurang 500.000. Turunkan fungsi keuntungan D per deki sama dengan 20.000. Turunan pertama dari fungsi keuntungan adalah konstan dan positif, yang berarti keuntungan meningkat secara linear dengan jumlah kaos yang dijual. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf kepada Ibu dosen. Sekian dan terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.